apa namanya sholat maghrib dan isya. Jadi kalau kita lihat orang-orang ini apakah nantinya itu bekerja 24 jam per 7 hari atau tidak. Jadi apakah SOC ini sistem operation centernya ini harus dijalankan 24 jam per hari ya. Karena kita ketahui ya bahwasanya ancaman di luar itu tidak apa namanya tidak hanya menyerang di jam kerja, tapi juga bisa menyerang di luar jam operasional. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, tentu kita harus melakukan upaya-upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh ya dengan bantuan tool-tool yang tadi sempat kita pelajari atau kita ketahui. Nah, apakah nantinya ini pengguna memiliki akses terhadap sumber daya IT di luar jam kerja? Jadi memang untuk kondisi saat ini itu sudah tidak hanya pengaturan dari server secara fisik ya secara fisik di tempat, tapi sekarang sudah ada teknologi yang namanya cloud computing yang mana dia itu servernya itu seperti berada di awan. Tapi itu hanya sebuah istilah. Tapi pada intinya itu tetap sama ya ada server fisik tapi di belahan dunia atau di belahan wilayah yang mana itu tidak berada di lokasi kita. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghindarkan atau untuk sebagai backup data. Nah, contohnya apa? Jadi kayak contohnya yang di Indonesia kemarin ya yang sempat apa namanya ke hacking ya data center cadangan ya yang ada di Surabaya. Nah, itu merupakan suatu pusat servernya, tapi masih dalam bentuk cadangan, belum dikirim ke pusat. Ya. Jadi dia itu sebagai master backup data sebetulnya. Nah, sehingga apabila nantinya itu dapat diterapkan atau dapat digunakan, ini akan membantu kita dalam upaya untuk recovery sebetulnya. Cuma ya tergantung itu, apakah data-datanya itu sudah tersinkron atau belum. Nah, eh, itu. Jadi apakah bergantung 24 jam? Itu tidak. Jadi kalau misalkan kita ada anggota atau tugas atau pegawai tenaga IT di organisasi kita dengan menggunakan cloud computing itu sudah ada teknisinya sendiri-sendiri. Jadi hal ini untuk apa namanya membuat efisiensi dari biaya operasional yang ada di suatu perusahaan tersebut. Jadi kalau eh, bukan berarti IT itu bisa semuanya ya. Artinya kalau ada elektronik yang rusak, panggilnya IT. Nah, elektronik TV rusak, IT lah. Enggak. Jadi kalau di cloud computing itu memang ada spesifikasinya sendiri, sertifikasinya sendiri, sehingga ini nantinya itu memang kalau ada masalah sudah sesuai dengan job desk dan tupoksinya masing-masing. Nah, lalu apakah ini memenuhi kebutuhan? Ya, jelas. Atau apa namanya, eh, apabila nantinya ini dia menggunakan cloud. Ya, jadi memang dari segi biaya, biaya itu akan sedikit murah. Karena yang pertama kita tidak perlu merekrut sebuah karyawan baru, ya karyawan baru lalu melakukan training ya secara berkala. Kalau training kan tentu ada kos tambahan atau biaya tambahan dalam upaya untuk melakukan pelatihan. Nah, dengan adanya cloud ini nantinya itu ya seluruh paket atau apa nama layanan itu bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita beranggapan cloud computing itu seperti Indomaret atau Alfamart ya, kalau kita itu ingin sesuatu ya kita tinggal ambil paket-paketnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau saya bisa analogikan seperti itu. Nah, Nah, apakah nantinya ini yaitu apa namanya kalau ada layanan apa kalau misalnya ada serangan gimana? Nah, itu tadi karena dengan adanya cloud penting ini jadi kita bisa melakukan upaya untuk menghindari
menghindari baik itu mengidentifikasi hal-hal yang dapat akses yang mencurigakan. Nah, faktor yang perlu keberhasilan dari SOAC ini, yaitu yang pertama kita harus memahami suatu proses bisnis yang menjadi pada ruang lingkup kita. Jadi proses bisnisnya itu harus kita pahami. Pasti visi misi dari bisnis yang akan kita jalankan. Nah, lalu bagaimana kita itu melakukan upaya untuk memahami ya, dari segi komunikasinya dan ekspektasi di tingkat di bagian top level management atau bagian yang tertinggi. Nah, namun selain itu kita juga harus memahami bahwasanya segala aktivitas kegiatan yang kita lakukan tentu adanya permasalahan. Nah, kita harus bisa melakukan proses yang namanya analisis resikonya sehingga nantinya itu dapat melakukan penanganan terhadap insiden yang sedang terjadi. Nah, lalu kita harus bisa memahami bahwasanya aset-aset apa saja sih yang kita miliki di suatu eh, organisasi kita. Jadi rumah sakit, misalkan aset terpenting saat ini adalah DRM. Bagaimana kita itu melakukan upaya untuk mengamankan datanya dari segi kualitas datanya, ya keamanannya. Nah, ini nanti servernya berada di rumah sakit itu sendiri atau disimpan di wilayah lain dengan menggunakan cloud computing tadi. Nah, lalu bagaimana untuk mengaksesnya? Mengaksesnya dalam artian ini ke dalam aplikasinya. Apakah autentifikasinya ini hanya satu kali atau dua kali? Nah, itulah yang harus kita pahami bersama bahwasanya faktor-faktor keberhasilan ini tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang, tapi mencangkup berbagai macam aspek dan apa namanya eh, kebutuhan masing-masing sehingga nantinya itu visi misi yang ada di proses bisnis ini dapat tercapai dengan baik. Nah, ini yang kemarin sempat kita singgung sedikit ya terkait dengan legal kemarin risk manajemennya. Jadi kita identifikasi ya risiko-risiko apa aja yang mungkin terjadi di dalam sistem formasi kita. Jadi ini merupakan suatu contoh bagaimana kita memetakan kemungkinan kerusakannya itu apa, dampaknya itu dari level berapa. Nah, ini kategori levelnya ini apa namanya masuk kategori apa, yaitu middle, medium atau high. Jadi kita nantinya itu harus memetakan resiko-resiko apa saja yang dapat membahayakan dari aset kita. Nah, sehingga nantinya ini dapat dilakukan upaya untuk persiapan data. Contohnya kalau misalkan terjadinya bencana alam, di bencana alam itu kan mungkin terjadinya kegagalan sistem ya, baik itu dari hard disk maupun dari softwarenya yang rusak. Sehingga kita harus menyediakan backupnya ya tadi dengan menggunakan cloud tadi atau hanya sebatas secara fisik ya. Jadi kita ada suatu konsep bahwasanya ada pertukaran data secara eh, itu real time ya, itu tidak menggunakan penting tapi ada dengan dua database tadi yang mana ini salah satu sebagai backupan ya, salah satu memang digunakan untuk penyimpanan. Hal ini merupakan upaya untuk uh, recovery disaster, bagaimana kita ini menyiapkan data ya secara real time untuk memperbaiki dari posisi kebencanaan tadi. Nah, meskipun ini apa namanya biasanya itu ada permasalahan dari segi backup-nya. Jadi mungkin tidak terreplika secara real time. Memang ada space waktu untuk dapat digunakan untuk mereplika. Jadi hanya misalkan 3 detik, 4 detik, nah itu baru bisa tersalin. Nah ini memang hal itu normal karena di situ adalah proses untuk replikasinya. Nah, kadang untuk pembackupannya itu dilakukan secara periodik ya, bagaimana kita itu membuat server atau database kita ini dapat di backup secara otomatis dengan scheduler di luar jam kerja. Jadi kadang itu proses backupannya itu berada di malam hari karena apa namanya untuk menghindari jam-jam yang padat karena biasanya itu pertukaran datanya itu sangat cepat sehingga nanti ketika jam operasional digunakan ya, biasanya itu nanti akan terupdate secara otomatis. Nah,
Kadang ada yang menggunakan cloud. Lah ini contoh-contohnya itu penyimpanannya kadang di Google Drive, kayak OneDrive dan sejenisnya, atau dengan menggunakan ya cloud ini tadi, sehingga ini nanti memudahkan bahwasanya apabila kita gagal, sistem sistem error, rusak, kebakaran dan lain sebagainya ini dapat recovery dengan baik. Ya, contohnya yang mungkin teman-teman terapkan adalah chat-chat WA ya, biasanya itu di apa namanya dicadangkan ya, disinkronkan, dijadwal secara real time, secara otomatis. Lah itu merupakan suatu konsep bagaimana eh, cloud itu berfungsi ya. Nanti ya kurang lebih seperti itu secara contohnya. Nah, kenapa kita perlu melakukan upaya untuk penilaian risiko ya? Tujuannya itu untuk memperlakukan bahwasanya untuk mempertimbangkan pilihan pilihan dari mana kita melakukan itu upaya pencegahannya dan mengimplementasikan sehingga nantinya itu dapat dikendalikan secara eh, prosedural. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi tersebut. Nah, kenapa ya, perlu lagi ya untuk merubah kemungkinan? Jadi dengan adanya perilaku ini, hal ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya risiko berdampak lebih buruk dalam perusahaan. Hal ini nantinya ini akan berdampak lebih positif. Jadi kita lebih siap untuk merencanakan ya, untuk tahu dalam hal ini untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ini contoh perilakunya. Perlakuannya. Jadi misalkan virus ya, virus ini kita ketahui bahwasanya dia ini levelnya tinggi ya. Lalu bagaimana kita ini melakukan upaya untuk penanganannya ya. Kita melakukan pemindahan virus secara berkala ya yang ada yang sudah terinstall di aplikasi di komputer maupun laptop, lalu melakukan updating virus secara berkala. Jadi mengupdate antivirus ini memang perlu kita lakukan karena virus itu juga terus berkembang dan bermunculan. Versinya pun juga mengikuti perkembangan jam. Jadi kita memang harus melakukan upaya pencegahan tersebut. Lalu contohnya yang mati listrik, ya bagaimana kita ini melakukan pencegahan, bagaimana kita ini bisa melanjutkan operasional kita kalau seluruh kegiatan yang kita lakukan di rumah sakit semuanya tergantung pada listrik. Nah, tentu dengan menyediakan genset. Nah, genset pun itu juga ada detik recovery-nya. Jadi setiap SPM di dalam reakreditasi rumah sakit itu hal yang wajib dipunya adalah genset. Nah, lalu dites tuh seberapa cepat dia melakukan recovery listriknya nyala. Nah, semakin cepat itu semakin bagus kalau di penilaian akreditasi. Nah, karena itu merupakan contoh bahwasanya kita aware terhadap apa namanya resiko-resiko tentu terhadap apa namanya kurang lebih khususnya pada level yang tinggi. Nah, lalu yang medium, ya, contohnya itu kegagalan input data. Nah, ini kita harus periksa apakah memang jaringan kita yang kurang bagus ya atau tidak baik atau memang ada halangan di dalam hal ini untuk jaringan lokalnya, di mana apa namanya firewall itu masih nyala atau belum. Nah, dan seterusnya. Ini merupakan suatu contoh bagaimana kita ini melakukan identifikasi lalu memetakan level resikonya serta melakukan upaya tindakannya seperti apa ya. Jadi istilah watch terlama ya. Sedialah payung sebelum hujan. Ini merupakan konsep yang kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih. Demikian untuk apa namanya materi PDM pada pertemuan kali ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin kita diskusikan ya terkait dengan khususnya pada capaian pembelajaran terkait materi mitigasi resiko sistem informasi kesehatan. Ya, monggo mungkin.
Ya, mungkin apabila tidak ada pertanyaan, untuk tugasnya sudah ada di dalam Google Classroom, ya, apabila nanti bisa adik-adik lihat terkait dengan apa namanya capaiannya, aturan mainnya sudah tertulis di situ. Ya, untuk selanjutnya kita akan mengawali pertemuan khususnya mata kuliah RME. 10 PM10 RME terkait dengan eh, dampak rekam medis pada kualitas pelayanan. Jadi ini merupakan kemampuan akhir yang nantinya eh, yang diharapkan ya bagaimana mahasiswa ini nanti mampu menganalisis dampak penerapan di RME di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi kita mulai pemantiknya hari ini yaitu terkait bagaimana sebuah urgensi dalam upaya untuk melakukan penerapan rekam medis elektronik ya. Jadi pada tahun 2021 itu ada total kunjungan pasien ke Fasiankes itu ada kurang lebih 233 juta ya. Yang mana ini merupakan kunjungan pasien yang meningkat 152% selama periode dari 2014 hingga 2021. Sehingga hal ini perlu adanya upaya untuk melakukan perubahan tata kelola secara digital, yang mana ini tujuannya untuk meningkatkan efisiensi kualitas pada pelayanan. Nah, hal ini apabila tidak dilakukan, nantinya itu Fasiankes tidak eh, efisien ya dalam hal memberikan pelayanan kesehatan. Nah, namun masalahnya apa namanya eh, itu kalau kita lanjut lebih jauh, bahwasannya itu eh, biaya kertas yang dikeluarkan oleh Fasiankes apabila masih menggunakan RTP yang manual itu kurang lebih nilai rupiahnya itu 2 miliar. Itu pun kurang yang diprediksi untuk rumah sakit tipe C. Yang mana ya yang karena dia belum menggunakan digital. Nah, selain itu data manualnya, itu datanya tidak terintegrasi ya antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain sehingga data yang dihasilkan tidak akurat ya kan karena dia tidak memiliki apa namanya interoperabilitas ya pertukaran data ya antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain sehingga menciptakanlah sebuah administrasi yang tidak efisiensi. Jadi kita daftar lagi, menginput data lagi, dan seterusnya. Nah, sehingga apa namanya, eh, kurang lebih salah satu rumah sakit itu perlu menginputnya itu 60 sampai dengan 70 sistem informasi, ya. Yang mana ini dibebankan terlalu banyak ke nakes. Yang mana hal ini juga menimbulkan dampak bahwasanya masyarakat ini tidak bisa memantau ya, kesehatannya. Ya, karena dari proses manual itu tadi belum secara elektronik ya, yang mana data itu tersebut masih terpencar di Fasiankes. Kalau misalkan kita berobat lebih dari satu pasien. Nah, ini merupakan tantangan. Nah, ini kalau kita lihat kondisi sistem layanan kesehatan primer contohnya saat ini itu kurang lebih aplikasinya ya banyak sekali nih. Hal ini apa namanya
ini apa namanya, aplikasi Kesga sendiri, ya kesehatan ibu dan anak, imunisasi juga sendiri, COVID sendiri, penyakit menular sendiri, penyakit tidak menular sendiri. Lah ini suatu apa namanya, kondisi saat ini yang sedang terjadi di wilayah Indonesia, yang mana aplikasinya ini belum terstandar dan terintegrasi ke dalam satu basis pelaporan. Ya. Jadi kalau misalkan di ya, ke Puskesmas itu petugas kesehatan ini ya menginputkannya ya berulang-ulang, nama menginputkan lagi ini jadi sehingga mereka harus mengingat banyak akun ya. Akunnya tentunya ini pastinya akan merugikan. Lah, lah, lalu dengan adanya permasalahan itu kita apa namanya pemerintah melakukan perubahan dan pemutakhiran terhadap peraturan sebelumnya yaitu peraturan PMK nomor 26269 Menkes per 3 2008. Nah, dari peraturan tersebut keluarlah peraturan PMK yang terbaru ya nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, yang mana seluruh fasiankes itu diwajibkan untuk melakukan pelayanan dengan sistem digitalisasi, sehingga nantinya itu diharapkan seluruh datanya itu sudah elektronik ya, yang mana ini juga sudah diterapkan pada akhir 2023 kemarin ya, bahwasanya apabila seluruh fasiankes tidak menerapkan RMP maka dia akan dicabut untuk BPJS. Jadi ada suatu tindakan atau pengambilan keputusan dari pemerintah untuk memaksa fasiankes itu mengadopsi RMP. Nah, dari RME itu nantinya rekam medis yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang sudah diberikan ini nantinya itu akan diperuntukkan bagi penyelenggara rekam medis. Ya, tujuannya untuk apa? Pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kedua, memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan maupun pengelolaan rekam medis. Selain itu, dengan adanya digitalisasi tadi, itu data kita itu akan menjamin proses keamanannya. Ya mungkin tidak secara keseluruhan, tapi memang kemungkinan kesalahan dan lain sebagainya itu juga bisa diminimalisir. Semuanya ada apa namanya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu, untuk mempermudah ketersediaan datanya. Lalu untuk mewujudkan penyelenggaraan kesehatan dalam upaya untuk pengelolaan rekam medis ini berbasis digitalisasi maupun terintegrasi. Itulah tujuan dari Permenkes nomor 24 tahun 2022. Nah, nah ini contohnya kenapa kita memang perlu. Jadi kalau tadi kita sudah melihat ya cukup banyak aplikasi-aplikasi yang ada saat ini di Fasiankes itu memang perlu diupayakan untuk standarisasi data, standarisasi dan integrasi data menjadi satu kesatuan. Nah, untuk saat ini memang untuk Kemenkes ini memang yang ditugaskan adalah DTO Digital Transformation Office, yang mana dia itu mengeluarkan satu sehat platform ya. Ini nantinya ini kemungkinan juga akan menjadi suatu database ya kesehatan secara pribadi, personal record-nya, yang mana dia ini nanti menyimpan informasi-informasi berupa informasi Fasiankes, kader, informasi kesehatan yang lainnya dan seterusnya. Nah, kalau standarisasi tentu adanya mekanisme terkait dengan pertukaran datanya, protokol apa sih yang digunakan. Saat ini di satu set platform ini menggunakan pertukaran datanya itu menggunakan standar HL7 FHIR source, yang mana ini berbasis API. Jadi API itu digunakan untuk mengambil variabel-variabel data ya, sehingga kita itu tidak perlu melakukan penginputan data berulang. Ya, jadi kita tinggal memanfaatkan datanya, tinggal menarik datanya, kita olah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dampaknya apa ke dalam simplikasinya, ke dalam aplikasinya? Tentu
Pasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lain itu sistem informasinya akan terintegrasi ke dalam satu set platform, yang mana nantinya itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ya secara luas. Selain itu untuk tenaga kesehatannya. Nah, di sini juga ada ASIK ya, ASIK Jago. Yang mana ini merupakan suatu terobosan ya bagaimana ini digunakan untuk pencatatan layanan di luar gedung yang ada di Puskesmas. Jadi Puskesmas itu melakukan pelayanan di luar gedung maupun di dalam gedung. Nah, kalau yang di apa namanya masyarakat ini tepatnya adalah aplikasi Satu Sehat Mobile yang dulu itu adalah Peduli Lindungi. Nah, Nah, kalau kita lihat nantinya itu apa namanya dalam memberikan pelayanan ini rekaman elektronik ini mudah ya. Jadi mudah untuk menelusuri riwayat kesehatan pasien ya. Jadi dari mulai pendaftaran sampai pulang itu akan kelihatan. Nah, sehingga nantinya ini diharapkan juga untuk memberikan diagnosis dan terapi lebih tepat ya. Jadi hal-hal administratif yang lain, mengisi-mengisi yang lain ini bisa diredundansi meskipun nantinya itu juga masih ada yang tetap melakukan pengisian. Nah, tapi secara tidak langsung rekam medis ini juga dapat mempermudah koordinasi antar perawat maupun unit terkait ya, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang lebih bermutu. Nah, ini kalau kita lihat apa namanya rekam medis itu membawa kita ya, membawa kita untuk memberikan pelayanan ya kepada masyarakat yang lebih efisien dan efektif tentunya dengan cara yang terintegrasi di era transformasi digital ini ya. Jadi sebagai inti dari transformasi ini ya itu juga membarukan apa itu menawarkan apa namanya peluang yang lebih luas dalam upaya untuk meningkatkan layanan serta mendorong beberapa macam inovasi. Jadi kalau datanya sudah terkumpul, nah ini apa yang harus kita olah, apa yang harus kita lakukan ya dengan menggunakan menerapkan machine learning tadi, inovasi-inovasi baru tentu akan lahir. Yang mana dulu manual, membacanya sekarang sudah apa namanya terotomatisasi. Nah, kalau secara definisi ini ya tentu apa namanya eh, rekam medis itu yang menggantikan apa namanya rekam medis tradisional ya yang atas itu dalam upaya untuk menyimpan informasi pasien yang terstruktur dan terintegrasi tentunya dalam format digital. Nah, tentu penerapan ini juga memungkinkan sebuah akses informasi kesehatan pasien yang lebih aman, cepat, dan akurat. Nah, tentu untuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan efisiensi pengolahan data, serta meningkatkan keamanan dalam hal untuk penyimpanan data pasien. Lalu untuk meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Nah, jadi rekam medis itu ada banyak istilah ya. Jadi kalau rekam medis elektronik itu nantinya itu apa namanya informasi kesehatan individu yang dibuat, dikumpulkan, dikelola ya yang digunakan oleh dokter untuk melakukan rujukan maupun untuk pelayanan ke tenaga kesehatan lain. Jadi yang berwarna di situ adalah organisasi di pelayanan kesehatan. Nah, kalau rekam kesehatan elektronik ini merupakan pertukaran data, ya, pertukaran data yang mana itu informasi kesehatan pasien atau individu itu sudah mengikuti standar interoperabilitas secara nasional, mana dibuat, dikumpulkan, dikelola, digunakan maupun dirujuk antar tenaga kesehatan yang mana dia itu lebih dari satu organisasi pelayanan kesehatan. Jadi eh, contohnya yang sebelum adanya penerapan RME
itu adalah BPJS. BPJS itu memang dibuat untuk memberikan kemudahan dalam hal pelayanan, dalam segi jaminan kesehatan, pembiayaan. Jadi dulu itu bagaimana prosesnya dari puskesmas ke rumah sakit. Nah, itu konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya itu kurang lebih mirip-mirip mencontoh dari BPJS saja. Lalu ada rekam kesehatan personal. Jadi apa namanya, rekam kesehatan ini dikendalikan oleh individu. Jadi dapat ditarik, ya informasi dapat ditarik, sumbernya dikelola, namun tentu dikendalikan oleh individu pasien sendiri ya. Jadi satu sehat mobile platform, satu platform itu merupakan rekam kesehatan personal. Nah, kalau kita lihat level-level dari komputasi rekam medis ini pada beberapa level. Yang mana level pertama ini terkait dengan rekam medis toritomasi, yang mana ini masih berfungsi seperti registrasi penjadwalan hasil, ya, transkrip suara, tetapi rekam medis kertas masih menjadi media utamanya, jadi masih belum eh, sepenuhnya, tapi masih bertahap. Tapi untuk digitalisasinya masih dalam proses registrasi pasien. Nah, lalu ke level 2, yang mana digitalisasi ini rekam medisnya masih di-scan, tapi belum dilakukan analisis lebih lanjut. Jadi rekam medis ini masih dibuat untuk eh, pengamanan aja. Nah, lalu ada level 3, di mana rekam medis aktif ini memberikan dukungan untuk pengambilan keputusan seperti reminder, ya, atau notifikasi bahaya yang dikelola oleh suatu organisasi. Nah, contohnya ini yaitu tadi apa namanya eh, rekam medis elektronik. Nah, contohnya kayak apa ya? Hmm, demografi aja deh. Contohnya demografi. Demografi kebencanaan contohnya gitu. Jadi kita berandai-andai bahwa misalnya eh, rekam medis itu sudah elektronik ya. Dinas Kesehatan di salah satu wilayah, misalkan Jogja, dia itu rawan gempa, terus dia melihat demografinya masyarakat sekitar ini penyakitnya apa? Apa sih yang paling banyak di sini? Nah, jadi hal itulah juga dapat memberikan insight atau pengambilan keputusan apa sih yang dilakukan atau yang disiapkan apabila nanti di Jogja ini terjadi gempa ketika kondisi masyarakatnya ini misalkan sakit stroke-nya banyak. Nah, itulah untuk nanti bisa kita ambil keputusan. Misalkan tenaga kesehatan, misalkan yang memahami stroke ditingkatkan atau alat-alatnya dinaikkan atau alat-alat atau obat-obat yang tidak diperlukan, ya ini bisa dikurangi ataupun ditambah sesuai dengan kebutuhan terkait dengan tata kelola di organisasi tersebut. Nah, lalu ada level 4 ya, rekam pasien elektronik yang memuat informasi kesehatan personal terkait dengan gaya hidup. Ya, lalu pasien itu sebagai senternya bersifat longitudinal. Jadi rekam kesehatan ini ya kayak apa namanya ya mungkin smartwatch itu ya. Kayak smartwatch itu kan dia itu kan bisa melakukan tracking ya berapa langkah kita, detak jantung kita dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bisa koneksikan dengan apa namanya rekam medis personal, tentu ini juga akan membuat suatu insight set dalam hal apa sih eh, informasi-informasi apa yang dapat dikeluarkan dari misalkan 10 terkait dengan langkahnya, detak jantungnya dan sebagainya. Nah, lalu ke level 5 yang mana ini rekam medis kesehatannya ini sudah dikelola oleh lebih dari satu organisasi komprehensif dan longitudinal. Nah, ini merupakan suatu konsep ya bagaimana kita dapat melakukan upaya pengelolaan. Contohnya tadi itu kurang lebih kayak yang
di Jogja yang bencana bencana apa namanya gempa bumi tadi. Nah, lalu bagaimana kita melihat konsep layanan satu atap ya, one stop service. Nah, yang mana ini layanan satu lokasi ya, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan dan seterusnya sehingga administrasi-administrasi penunjang lainnya di dalam satu lokasi. Eh, Lalu apa namanya terkait dengan pendaftaran online, setiap sistem dapat melakukan controlling secara online. Jadi kalau pendaftaran itu kan biasanya itu saat ini kan kalau kita sudah online ya sudah nanti kita datang nunggu dan nunggu lagi. Jadi kita tidak bisa memonitoring berapa jumlah yang sudah dilayani, jumlah yang menunggu berapa lah. Itu kadang ada yang belum. Nah, lalu terutama untuk volume ya, yang mana ini memerlukan penanganan yang mesti dijadikan prioritas. Jadi kalau kita sudah teknologinya sudah bagus, nantinya itu lintas disiplin itu akan kelihatan bagaimana nantinya ini penyakit ini diprioritaskan. Karena ya itu tadi datanya sudah tersimpan secara digitalisasi, tidak berpencar ke berkas apa itu di tempat-tempat lain, ya sehingga nantinya itu kita bisa mendapatkan insight terkait dengan riwayat kesehatan si pasien tadi. Nah, lalu ada upaya untuk melakukan sistem pembayaran satu transaksi atau satu episode pelayanan. Nah, nah ini merupakan contoh bagaimana portal RME yang ada di dalam Satu Sehat. Jadi kita bisa melihat nih riwayat-riwayat eh, pasien ya sudah berobat kemana saja, ya, polinya apa, tanggalnya berapa, dokternya siapa. Nah, ini memberikan upaya pemahaman kepada dokter ya. Oh, ternyata riwayat sebelumnya itu sakit ini, pernah ini, tindakannya seperti ini, dokternya siapa, jamnya siapa, jam masuknya kapan, jam keluar pelayanannya kapan. Nah, ini merupakan rekapan datanya ya. Jadi ini akan eh, menjadi backbone bagaimana data kesehatan kita mulai dari lahir sampai meninggal itu akan tersimpan terkod secara sistematis dan terintegrasi. Nah, tentu apa namanya eh, di dalam pembuatan aplikasi tentu harus kita buat ya, kita pikirkan juga terkait dengan loginnya. Lalu data dirinya, data diri pasiennya itu siapa, mulai dari namanya, RF-nya, dan NIK dan lain sebagainya, sehingga ini akan membantu dokter untuk memudahkan riwayat, memudahkan penanganannya, tentunya terkait dengan data hal-hal yang berhubungan dengan data pribadi. Ya, nah, tentu ada detail log-nya, apa namanya backlog. Jadi eh, log ini kan juga harus tahu riwayat-riwayat. Nah, backlog. Nah, memang saat ini kita masih berpacu pada blueprint terkait dengan transformasi digital kesehatan, cetak blueprintnya. Nah, bagaimana mereka ini mengubah suatu konsep, ya, bagaimana masyarakat dan pelaku industri ini akan menjadi satu kesatuan, mana ini nanti akan menciptakan Indonesia pelayanan health service-nya dari sektor masyarakat maupun industri kesehatan. Secara nggak langsung nantinya ini apa namanya akan membantu pemerintah dalam upaya untuk penanganan atau pelayanan kesehatan dari segi kesehatan. Nah, contohnya layanan kesehatan terintegrasi itu apa? Ya, digitalisasi dan terintegrasi ya. Lalu bagaimana ini platform Satu Sehatnya ini memberikan manfaat ya ke semua pihak pada ekosistem industri kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, ya, pengembang, ya, startup.
apoteker maupun dinkes dan lain-lain. Tentu dengan adanya standarisasi ini akan mempercepat proses mekanisme pertukaran dari datanya, serta kita harus juga memastikan terkait dengan keamanan datanya. Namun juga akan memberikan kemudahan, fleksibilitas pada industri kesehatan ya, karena nantinya ketika ini sudah terstandarisasi, tentu dapat mempermudah untuk pengembangan lebih lanjut terhadap sistem RME yang ada di Fasiankes selama dia itu mengikuti spesifikasi maupun mekanisme terhadap pertukaran informasi datanya. Nah, apabila kita sudah melakukan digitalisasi standar dan kemudahan ya terkait dengan fleksibilitasnya, tentu akan dapat membuat eh, sistem kesehatan berbasis data individu ya secara unik untuk memastikan apa namanya keberlanjutan terhadap pelayanan kesehatannya. Jadi nantinya ketika teman-teman ini berkunjung ke Posyankes di Malang, ya nanti suatu waktu pindah lokasi ke Jakarta, itu riwayat yang ada di Malang kelihatan. Nah, ini merupakan contoh transformasinya. Jadi, kenapa transformasi kesehatan itu menjadi hal yang penting? Jadi, pada saat itu, ya, pada masa-masa pandemi COVID-19, ya, itu ada aplikasi yang namanya Peduli Lindungi, ya, yang mana ini aplikasinya ini sudah digunakan lebih dari 100 juta pengguna, yang mana ini rata-rata aktifnya itu 8 juta. Nah, pada saat pandemi tadi, kemarin itu dulu itu dilakukan digital tracking ya, eh, kemana mereka akan melakukan kunjungan atau melakukan perjalanan, ya, itu harus dilakukan terdeteksi di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi pada saat itu kalau mereka tidak vaksin, dulu ya nggak bisa apa namanya berpergian jauh. Nah, lalu setelah pandeminya berakhir lah muncullah sebuah konsep pemanfaatan karena pada saat itu seluruh data masyarakat Indonesia itu sudah tersimpan ke dalam Peduli Lindungi. Jadi daripada tidak dimanfaatkan, ya maka diupayakan untuk pembaruan alih manfaat. Jadi dikembangkanlah untuk RME personal yang mana ini nantinya ini cakupannya lebih luas dari yang semula ini dilakukan untuk tracking ya COVID atau telemedicine atau isoman ya itu nantinya dengan adanya Satu Sehat Mobile ini dapat dilakukan upaya untuk melakukan promosi kesehatan, self screening ya medical tracker maupun reminder serta untuk melakukan imunisasi maupun perjalanan haji. Selain itu juga dilengkapi dengan diari kesehatan untuk meningkatkan wawasan ya. Lalu untuk melakukan pendaftaran jadwal rumah sakit juga bisa dilakukan di Peduli Lindungi. Nah, lalu dampak implementasi dari transformasi digital kesehatan ini, yang mana pada tahap fase ini, fase pertama, ya, dampaknya itu pada tahun 2023, 30.000 Fasiankes itu sudah menerapkan RME. Nah, nantinya itu target dampaknya ini untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu yang dewasa, lansia, anak-anak, maupun anak muda untuk dapat mengakses fitur RME-nya. Jadi kalau kita lihat ya, waktu kita itu memang singkat, teknologi itu terus hadir ya untuk memberikan dampak secara real. Ya. Secara tidak langsung kita bisa melihat ya teknologi yang saat ini itu berkembang lebih cepat ya 10 dekade ini sangat masif sekali pertumbuhannya. Apalagi contohnya ChatGPT ya. ChatGPT itu saya rasa untuk saat ini itu masih tahap awal ya. Meskipun dampaknya sudah terasa. Itu masih awal dari pengembangan-pengembangan yang lebih inovasi. Nah, secara tidak langsung kita bisa melihat contohnya apa perkembangan teknologi itu ya. Misalkan HP iPhone ya dalam 1 tahun itu sudah mengeluarkan versi keberapa. Nah,
Nah, bisa bayangkan ChatGPT yang AI itu tadi, dalam waktu 2 tahun, dia itu bisa melakukan beberapa hal perubahan secara masif. Ya, orang pun juga pastinya juga akan bertanya lebih kepada AI daripada seorang dosen maupun seorang karena dia itu kalau kita lihat konsepnya, dia itu ada menerima informasi-informasi yang sudah diinputkan oleh pengguna. Secara tidak langsung dia itu mendapatkan database dari apa yang sudah kita inputkan. Nah, kalau itu akan berlanjut dari apa namanya 5 tahun ke depan, itu mungkin akan memunculkan sebuah analisis-analisis baru yang secara tidak langsung nantinya juga akan berdampak pada pekerjaan kita secara tidak langsungnya. Karena kita lihat juga apa saat ini pun teknologi itu juga bisa menggantikan manusia. Nah, contohnya hal yang simpel mungkin pernah dilihat sekilas di Instagram atau apa driver yang nggak ada tapi apa namanya mobilnya itu bisa berjalan. Nah, itulah contohnya bagaimana eh, pekerjaan pun juga akan digantikan oleh teknologi. Nah, dampaknya apa untuk teman-teman? Ya, bagaimana mengatasinya? Tentu Anda harus upgrading skillnya. Jadi teman-teman ini kalau kerja ya tentunya harus memiliki soft skill, skill tambahan yang nantinya itu dapat berguna. Kalau kalau Anda di posisi top level manager ya tentu Anda akan berpikir bagaimana Anda ini eh, mengurangi jumlah orang yang akan mengurangi jumlah orang tapi dampak yang dihasilkan itu masih sejalan. Nah, dampaknya itu masih terasa, keuntungannya itu ada. Jadi kalau semisalkan perusahaan Anda yang Anda pimpin nanti kalau teman-teman jadi seorang pemimpin ya, kalau 10 orang ya itu dipangkas menjadi 5, tapi dengan hasilnya yang sama, ya tentunya Anda akan memilih 5 orang pastinya. Nah, itu secara nggak langsung Anda harus merubah mindset Anda. Jadi Anda mulai sekarang masih mumpung masih kuliah, apa sih tujuan Anda untuk ke depan? Visi Anda harus Anda tata mulai sekarang. Jangan sampai Anda ketika Anda masuk dunia kerja, Anda ini nggak ngapa-ngapain, nggak punya daya skill atau eh, hal yang dapat menarik menarik pengguna. Ya, Anda harus memiliki value yang lebih beda dari lulusan yang lain. Nah, misalkan Anda jangan 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 harap Anda tidak bersaing dengan lulusan lain. Alumni Anda pun juga akan menjadi pesaing Anda. Alumni pun juga sudah pernah bekerja, sementara Anda belum punya skill apapun, belum punya pengalaman kerja. Jadi Anda harus meningkatkan kualitas skill Anda sehingga untuk kurikulum VT-nya ini akan memiliki dampak value yang menarik perhatian. Sampai kurikulum VT Anda ini tidak menarik. Nah, hal ini akan berdampak pada proses rekrutmen Anda. Jadi Anda pikirkan mulai sekarang. Kalau Anda sekarang masih bersantai-santai, tidak mengupgrade skill, tidak meningkatkan itu, ya Anda akan tereliminasi secara tidak langsung. Anda sudah tereliminasi oleh sistem. Harus meningkatkan. Nah, kalau kita lihat dampak transformasi ini, kita kembali lagi ke dampak implementasi ini ya, ke pemerintah pusat, ya, bagaimana satu sehat ini dapat memberikan manfaat kepada eh, pemerintah. Ya, nantinya itu juga akan berdampak pada proses promosi kesehatan. Lalu upaya untuk melakukan monitoring kesehatan, baik itu dari segi obatnya, lalu untuk pencegahan dalam hal obat. Jadi kita lihat kalau dari segi satu sehat logistik ini ya, ini sangat menarik. Bagaimana sebuah eh, aplikasi atau rekam kesehatan ini dapat melakukan upaya untuk monitoring obat ya, untuk khususnya pada saat pencegahan maupun penyalahgunaan obat. Jadi eh, ya itu tadi sebuah alert untuk kesehatan untuk mengingat
mengingatkan bahwasanya pasien ini alergi obat ini. Nah, kalau belum RME kan pastinya mengandalkan daya ingat pasien, yang mana daya ingat pasien itu terbatas. Apalagi dengan DRM yang manual. Nah, manual ini apakah datanya masih ada atau tidak? Ya, bagaimana dengan kalau misalkan kita berpergian jauh, luar kota, sakit di luar kota, RME baru, lupa penyalahgunaan obat lah inilah suatu konsep bagaimana upaya untuk memberikan pelayanan yang bermutu. Selain itu, untuk meningkatkan aksesibilitas atau transparansi terkait dengan pembiayaan kesehatan. Nah, inilah merupakan suatu beberapa dampak mulai dari pemerintah pusat, Fasiankes, maupun tenaga kesehatan, serta masyarakat, bahkan pada sistem industri itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pada sistem industri ya, jadi kita nggak menampik ya, kita nggak bisa menyangkal bahwasanya kesehatan itu juga merupakan suatu industri ya, industri dalam hal untuk menghasilkan uang dari segi memberikan pelayanannya. Jadi nantinya kita bisa melihat kalau kita bisa analisis lebih dalam ya obat-obat masyarakat ini yang paling apa itu yang dikonsumsi apa ya misalkan misalkan paracetamol di suatu masyarakat itu banyak terjadinya wabah penyakit apa sehingga dilakukan upaya untuk doping obat di wilayah tersebut untuk akses kebutuhan dari obat tersebut. Kalau misalkan ini sudah RME karena kita sudah termonitoring ya, monitoring dan terintegrasi ke dalam dunia industri bisnis yang menyenangkan. Selain itu dapat melihat tren masyarakatnya, penyakitnya apa, pelayanannya. Nah, itu. Nah, ini merupakan suatu contoh bagaimana skema pemanfaatan teknologi di pelayanan kesehatan primer ya tadi. Ya, bagaimana Puskesmas itu ya saat ini kan sudah berbasis klaster. Klaster 1 tingkat manajemen, klaster 2 terkait dengan ibu dan anak, klaster 3 terkait dengan usia produktif, lansia, lalu klaster 4 terhadap penanganan penyakit tidak penyakit menular. Nah, bagaimana ini nantinya itu konsep dari pencatatan yang dilakukan di Puskesmas, Simpus ini sudah terintegrasi ke level kecamatan. Sehingga sehingga nantinya ini sebentar ada telepon. Halo, assalamualaikum Kak. Ya, jadi ini konsepnya ya, bagaimana pelayanan. Jadi nantinya ketika Puskesmas itu sudah sampai ke level kecamatan, nantinya ini akan dapat dilakukan upaya untuk pemantauan wilayah setempat atau PWS. Jadi bagaimana kesehatan di wilayah Puskesmas ini dapat termonitoring dan terpantau. Jadi ini merupakan rangkaian ya, bagaimana dari Puskesmas ke tingkat desa, lalu ke Pustu, ya ke Pustu, nantinya ini dievaluasi di tingkat kelurahan, ya kelurahan terkait dengan datanya, lalu adanya pencatatan di Posyandu. Jadi yang sempat saya sampaikan tadi bahwasannya itu Puskesmas itu tidak hanya melakukan pelayanan di dalam maupun juga di luar. Jadi untuk integrasinya itu menggunakan namanya aplikasi Asik Mobile dan WA. Jadi dia ini nantinya itu saling terintegrasi ke dusun-dusun dan lain sebagainya.
Karena nantinya ini puskesmas pembantu ini akan melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat ya, dusun-dusun RT RW, sehingga nantinya ini akan terhubung ke dalam satu sehat. Nah, ini nantinya ini suatu konsep bagaimana hierarkinya mulai dari pelayanan ya sampai ke masyarakat yang saling terintegrasi. Ini skemanya, skema dari pelayanan pemanfaatan teknologi berbasis pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi. Ya, sudah. Demikian untuk materi RME. Mungkin ada pertanyaan atau masukan ya terkait dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan, mungkin ada yang kita bisa diskusikan. Izin menjawab mungkin masih belum ada Bapak. Oh, oke, oke. Baik, apabila tidak ada, dapat saya akhiri ya. Tapi yang pertama saya juga cukup mohon maaf ya karena kuliahnya malam ya, sehingga mengganggu aktivitas adik-adik sekalian. Jadi saya sekali lagi mohon maaf karena saya juga ada kegiatan yang cukup padat sehingga juga saya apa namanya membatalkan beberapa macam kuliah. Semoga untuk kedepannya saya juga dapat mengajar sesuai dengan timeline maupun kegiatan sesuai di jam kerja sehingga tidak ada permasalahan di adik-adik sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak.